Halo, selamat siang anak-anak Miss. Kita kembali bertemu di pembelajaran online kita hari ini di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020. Miss akan menyapa anak-anak Miss sekalian. Apa kabarnya anak Miss hari ini? Iya, Miss harapkan tetap semangat dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga dirinya ya anak-anak Miss. Nah, anak-anak Miss, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak Miss, walaupun kita masih belajar di rumah, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk tetap belajar. Oke, nah kali ini kita akan masuk di les pertama, yaitu pembelajaran matematika. Coba anak-anak Miss dibuka buku paket matematikanya. Kita akan masuk ke dalam materi bilangan prima dan faktor prima. Nah, kemarin sebelum kita ujian, anak-anak Miss sudah belajar tentang faktor persekutuan dan juga kelipatan persekutuan. Nah, kita akan masuk ke bilangan prima dan faktor prima. Sama juga dengan lanjutan dari pembelajaran kamu yang kemarin. Oke, coba buka buku kamu halaman 41 sampai 42 ya. Di situ ada penjelasan tentang bilangan prima dan faktor prima. Jika anak Miss belum paham tentang penjelasan yang akan Miss jelaskan, coba sekali lagi dibaca bukunya agar lebih memahami. Oke? Nah, yang pertama Miss akan menjelaskan tentang bilangan prima. Nah, kira-kira anak-anak Miss sampai sejauh ini sudah pernahkah anak-anak Miss mendengar apa itu bilangan prima? Iya, bagus jika sudah mendengar dan sudah paham tentang apa itu bilangan prima. Baiklah, yang belum paham dan belum pernah mendengar, silahkan dengarkan Miss Putri ya. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang terdiri dari yang faktornya adalah satu dan bilangan itu sendiri. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang faktor persekutuan. Nah, faktor itu sudah pasti angka 1 itu sudah menjadi faktor dari sebuah bilangannya. Nah, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Tidak ada bilangan yang lain selain angka 1 dan juga bilangan dia sendiri. Artinya apa? Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya yang hanya bisa dibagikan dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Itulah yang dikategorikan bilangan prima. Nah, kalau sudah paham tentang bilangan prima, maka sudah paham untuk menyelesaikan tentang faktor prima. Nah, anak-anak Miss, kenapa ya contohnya itu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13, dan seterusnya Miss? Nah, kenapa? Karena 2 itu cuma dapat dikalikan dengan 1 yang hasilnya 2 dan juga dapat dibagi dengan 2 yang hasilnya 1. Jadi, kalau seperti ini, inilah yang dikategorikan dengan bilangan prima. Kalau 4 kan bisa 4 bagi 2, ya kan? 4 bagi 4. Jadi, ada 2 faktornya. Nah, ini cuma 1 dan juga bilangan itu sendiri. Itulah namanya faktor bilangan prima. Oke, sampai sejauh ini kira-kira paham yang dimaksud bilangan prima? Iya, Miss harapkan paham ya yang dimaksud dengan bilangan prima. Baik, kalau sudah paham tentang bilangan prima, kita akan masuk dengan faktor prima. Lah, apalagi itu faktor prima? Anak Miss boleh membaca pengertiannya di buku kamu halaman 42 ya. Nah, faktor prima adalah faktor dari suatu bilangan yang terdiri atas bilangan prima. Untuk mencari faktor prima, kita akan gunakan pohon faktor. Nah, jadi kita akan membuat faktor prima ini dengan bantuan pohon faktor, ya. Nah, untuk mencarinya itu kita harus bagikan dari bilangan prima yang ini, ya. Jadi anak Miss terlebih dahulu harus paham apa bilangan prima dan berapa saja bilangan prima itu. Oke. Nah, boleh dicatat ya agar lebih memahami ya. Nah, kita masuk ke contoh ya untuk menentukan faktor prima. Kita masuk ke contoh. Jika di bukumu halaman 42 sudah ada contoh, Miss akan berikan contoh yang lain dari faktor prima. Oke? Contohnya adalah 20. Nah, kita buat pohon
faktor, ya. Ini artinya pohon faktor. Artinya apa? 20 dapat dibagi dengan berapa yang hasilnya 20. Terlebih dahulu kita cari bilangan prima yang paling terkecil. Ya, dimulai dari angka berapa yang bisa dibagi dengan 20 menggunakan bilangan prima. Angka 2, oke, kita bagi dengan 2. 20 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 10. Oke, nah sampai sini. Nah, menentukan faktor prima itu, dia sampai bilangannya itu tidak bisa lagi dibagi atau habis namanya, ya. Hanya dibagi dengan 1 saja, sudah habis dianya. Oke, nah kita masuk. Ini 10 masih bisa nggak dibagi dengan bilangan prima yang lain? Bisa, Miss. Kita mulai dari 2, ya. Tidak boleh langsung ke 5. Nggak boleh angka yang paling besarnya. Harus bilangan prima yang paling kecilnya dulu, baru kalau tidak ada lanjut ke bilangan prima berikutnya. Oke. Nah, 10 kita akan bagi berapa tadi? Iya, 2. 10 bagi 2 akan menghasilkan? Iya, 5. Nah, 5 kira-kira bisa nggak lagi dibagi dengan berapa? Iya, 5 hanya bisa dibagi dengan bilangannya sendiri. 5 dibagi 5 akan menghasilkan 1. Jadi, faktor prima dari 20 adalah, nah yang ini nakku, ya, yang ini, yang menjadi bilangan primanya tadi, yang terdiri dari bilangan primanya, inilah yang kita akan tulis, yaitu faktor prima dari 20 adalah 2, 2, dan 5. Atau bisa juga dengan faktor prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Loh, Miss, kenapa dikali, Miss? Nah, kenapa dikali? Coba kita lihat. Berapa ini hasilnya? Jika kita kalikan akan menghasilkan 20. Ya, kalau dia tidak menghasilkan 20 berarti pengerjaannya masih salah. 2 kali 2, 4. Ya, 4 kali 5, 20. Jadi faktor prima dari 20 adalah 2 kali 2 baru dikali dengan 5. Oke, contoh yang terakhir. Contohnya tadi 10 sudah ya, 15. Nah, 15. Tentukan faktor prima dari 15. Oke. Nah, kita lihat bilangan prima yang dapat dibagi dengan 15. Mulai dari yang terkecil dulu. 2, Miss. 2 tidak bisa. Kita mulai lagi. 3, Miss. Oke, 15 dibagi 3 maka menghasilkan 5. 5 bagi berapa lagi? 5 bagi 5, Miss. Oke, 5 bagi 5 hasilnya 1. Nah, jadi faktor prima atau boleh disingkat dengan FP dari 15 adalah, kita lingkari biar anak Miss paham, 3 dan 5 atau 3 dikali 5. Oke, nah beginilah cara pengerjaan untuk menentukan faktor prima menggunakan pohon faktor. Nah, Miss harapkan 2 contoh soal yang Miss berikan sudah dapat memahami pembelajaran kita kali ini ya. Jika ada anak Miss yang belum paham, boleh di video call Miss menanyakan bagaimana caranya agar lebih memahami materi kita. Oke? Nah, untuk itu Miss ingin lihat apakah anak-anak Miss sudah paham belum tentang pembelajaran kita kali ini. Coba buka bukunya halaman 43 pada buku paket matematika. Nah, silahkan dikerjakan. Tentukan faktor prima serta faktorisasi prima dari bilangan berikut. Nah, faktorisasinya itu ini ya, anakku. Faktorisasinya ini. Faktorisasi prima itu adalah yang ini ya. Oke. Nah, tentukan faktor prima serta faktorisasi prima. Silahkan dikerjakan halaman 43. Ada 5 soal. Kerjakannya di buku latihan matematika.
Oke, nah demikianlah penjelasan Miss tentang bilangan prima dan faktor prima kali ini. Kita akan bertemu kembali di materi berikutnya. Tetap semangat dan tetap rajin untuk mengerjakan tugasnya. Bye, salam sehat dari Miss Putri.